Bu. Ibnu ya? Ya, silahkan Ibnu. Bu. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah motivasi sedikit buat pagi ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena ketika kita masih muda kita harus berani untuk melakukan sesuatu, dan jangan menyiakan kesempatan tersebut. Tetapi jika kesempatan tersebut kita gagal, maka cobalah kembali dengan berusaha lebih keras, maka yakinlah kesempatan tersebut akan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk sharing motivasinya pagi hari ini Ibnu ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ya, karena terkadang kita memang belum tentu berhasil, tapi ada baiknya kita mencoba dulu, karena kegagalan itu merupakan satu keberhasilan yang tertunda ya, gitu katanya. Jadi kalau belum berhasil sekarang, kita bisa coba lagi, nanti masih ada kesempatan lagi. Kadang-kadang juga kesempatan tidak datang dua kali ya, apalagi di usia teman-teman yang masih muda. Setiap ada kesempatan sebaiknya digunakan dengan sebaik mungkin ya. Untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai CSR ya. CSR yang ada di dalam materi hari ini adalah Corporate Social Responsibility ya. Jadi kalau mungkin di mata kuliah lain kayak di pelayanan prima misalnya, teman-teman belajar CSR itu customer service ya. Tapi di sini CSR-nya mengenai etika bisnis ya. Jadi mengenai corporate social responsibility ya. Jadi ada dua istilah CSR, yang satu adalah customer service relationship yang biasa Anda gunakan di dalam pelayanan ya. Kemudian satu lagi di dalam bisnis, CSR itu adalah corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial bisnis di dalam suatu perusahaan. Apa saja tanggung jawabnya yang harus Anda kerjakan. Dan seperti biasa saya akan share PowerPoint-nya, presentasinya. Di dalam PowerPoint saya sudah ada bagian-bagian yang saya kasih halaman sesuai dengan buku ya. Jadi nanti teman-teman sambil mendengarkan, Anda menyimak bukunya, Anda boleh kasih tanda tuh, karena saya udah tandai. Dan di materi ini kayaknya nggak terlalu banyak deh. Sebenarnya kita masih ada dua materi ya. Materinya CSR dan satu lagi keadilan dalam bisnis gitu. Karena kan 14 di dalam buku kita ada 14 unit. Yang konsumen waktu itu saya gabung yang konsumen. Jadi supaya untuk ngejar. Nah, tapi yang hari ini adalah CSR-nya gitu. Nanti kalau misalnya masih sempat, saya akan coba bahas sedikit mengenai justice of business-nya ya. Oke, saya akan share dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan materi kita hari ini adalah mengenai CSR ya, yaitu Corporate Social Responsibility, atau yang biasa kita kenal sebagai tanggung jawab sosial bisnis atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dalam suatu perusahaan merupakan suatu pendekatan bisnis
dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. CSR merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dunia usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai etis, dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara imbang baik kepada pihak internal perusahaan maupun kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, supaya lebih terwujud ya, lebih luas terwujudnya proses pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya CSR itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi beberapa hal, yaitu ada tanggung jawab sosial kepada karyawan, ada tanggung jawab sosial kepada konsumen, tanggung jawab sosial kepada lingkungan, tanggung jawab sosial kepada pemilik atau pemegang saham, tanggung jawab sosial kepada komunitas, dan juga tanggung jawab sosial kepada pemberi kreditor ya. Jadi tergantung dari jenis-jenis industrinya. The World Business Council mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal masyarakat luas. Nah, di beberapa negara dibutuhkan laporan penerapan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan mengenai ukuran yang digunakan kepada suatu perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut dalam bidang sosial ya. Jadi belum ada tolak ukur yang secara pasti yang digunakan bagaimana mengukur kinerja sosial suatu perusahaan untuk melihat CSR-nya. Dalam peranannya, CSR mempunyai 3 sifat, yaitu sebagai voluntary, profit, dan obligation. Yang pertama, perannya sebagai voluntary ya. Di sini peran voluntary adalah sifatnya sukarela, di mana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Ya. Peran yang kedua sifatnya sebagai profit ya, di mana yang namanya perusahaan adalah sebuah institusi atau lembaga profit yang tentunya mencari keuntungan. Nah, di sini perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pemberdayaan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat adanya eksplorasi dan eksploitasi atas operasional perusahaan tersebut. Ya. Yang ketiga sifatnya sebagai obligation ya, di mana CSR suatu perusahaan merupakan suatu bentuk kewajiban perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang semakin kesini semakin meningkat ya. Jadi di sini sifatnya sebagai kewajiban dalam bentuk kepedulian. Ini konsep CSR, di mana di dalam siklusnya CSR itu berhubungan dengan community, workplace, marketplace, dan environment ya. Mereka saling berhubungan. Nah, CSR ini apa hubungannya ketika kita harus membahas mengenai corporate social responsibility dengan bisnis etik ya, atau etika bisnis? Mungkin sebagian orang menganggap bahwa keduanya tidak memiliki hubungan, namun dalam kenyataannya di dalam prakteknya di lapangan ini saling berhubungan. Nah, hubungan antara etika bisnis dan CSR ini bisa diibaratkan etika bisnis itu adalah sebagai dasar atau jiwa dari pelaksanaan suatu unit usaha. Nah, sedangkan CSR ini sebagai manifestnya, ya, artinya etika bisnis berbicara mengenai nilai. Apakah sebuah perusahaan tersebut menganut nilai yang baik atau yang buruk? Kalau memang memiliki nilai yang baik dalam berbisnis, maka perusahaan tersebut akan menjalankan CSR yang memang menjadi tanggung jawab suatu perusahaan. Etika bisnis itu
lebih melekat kepada individu yang melakukan etika bisnis, sedangkan CSR merupakan sebuah kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, kenapa menjadi penting CSR ini? Yaitu untuk lebih mendapatkan keuntungan sosial dan juga mencegah terjadinya konflik antara perusahaan dan lingkungannya, dan juga persaingan. Jadi terjadi kesenambungan usaha atau bisnis dan pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan di dalam masyarakat lingkungan perusahaan tersebut. Nah, jadi implementasi CSR tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan bisa berkelanjutan terus perusahaan tersebut, ya, dan mencegah terjadinya konflik, ya, supaya orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekitar perusahaan tetap merasa nyaman dan bisa menerima keberadaan perusahaan tersebut sebagai sebuah bagian dalam kegiatan masyarakat di dalam suatu tempat atau suatu daerah. 3 hal yang menjadi fokus perusahaan yaitu profit, lingkungan, dan masyarakat. Dalam CSR, dia berhubungan dengan sustainable development, ya. Di dalam hal ini, nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Sebab nilai perusahaan bisa memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham secara maksimal jika harga saham perusahaan tersebut terus meningkat. Suatu perusahaan bisa dikatakan memiliki nilai perusahaan yang baik apabila kinerja perusahaan juga baik. Ya. Nilai perusahaan itu sendiri dapat tercermin dari harga sahamnya. Jadi apabila nilai sahamnya tinggi, maka dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan juga akan baik. Jadi tujuan utama dari suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Nah, pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan ini antara lain ditunjukkan dalam laporan keberlanjutan atau yang biasanya disebut juga dengan sustainability report, ya. Tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai pada suatu perusahaan akan terjamin berkembang secara sustainable jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dan dimensi-dimensi ini diterapkan dalam CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Banyak sekali manfaat yang akan didapat oleh suatu perusahaan apabila menerapkan CSR ini. Misalnya, produk akan semakin banyak disukai oleh konsumen dan perusahaan juga semakin banyak diminati oleh investor, ya. Nah, jadi pelaksanaan CSR juga akan meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham sehingga terlihat dari laba perusahaan tersebut, ya. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya CSR itu atau pertanggungjawaban sosial perusahaan yang baik, maka akan membuat nilai perusahaan juga akan dinilai baik oleh para investor. Dan secara sederhana bisa dikatakan bahwa nilai perusahaan tersebut juga ikut mengalami peningkatan. Manfaat CSR bagi perusahaan diantaranya yaitu yang pertama mengurangi resiko terhadap perlakuan yang tidak baik yang diterima perusahaan ketika dia memiliki pesaing dari perusahaan lain. Artinya kita bisa terjemahkan bahwa dengan adanya CSR ini bisa meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik, ya. Ini untuk jangka panjang. Kemudian sebagai pelindung jika terjadi krisis, misalnya apabila terjadi pemberitaan negatif, ya, terhadap perusahaan yang bisa berdampak buruk, ya. Kemudian juga menjadi satu kebanggaan bagi karyawan apabila perusahaannya sudah memiliki CSR. Artinya dari CSR ini akan terlihat ya kinerjanya, kemudian juga produktivitasnya, juga loyalitasnya si karyawan tersebut, ya. Kemudian ada hubungan yang harmonis dengan stakeholder, ya, para pemegang saham.
Kemudian meningkatkan penjualan karena konsumen pasti akan lebih trust ya, lebih percaya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga ada potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain ya. Jadi ketertarikan si investor itu lebih besar apabila kita punya perusahaan yang sudah melakukan CSR dan punya image yang baik tadi ya, ada brand ya. Jadi memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik gitu. Dan yang terakhir biasanya kalau kita bikin satu laporan pajak itu ada perlakuan khusus ya atau insentif yang didapatkan sebagai perusahaan-perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik ya. Manfaat CSR untuk stakeholder ini kita bagi dua ya, biasanya ada stakeholder internal dan ada stakeholder eksternal. Nah, di dalam stakeholder internal biasanya lebih mengembangkan brand, image, dan citra perusahaan. Jadi ketika si CSR ini dijalankan, maka si karyawan ataupun manajemen yang ada di dalam perusahaan itu lebih percaya diri gitu ya, untuk memperkenalkan perusahaannya kepada orang lain atau kepada orang yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, secara eksternal juga memberikan dampak yang positif dalam CSR ini. Biasanya bisa membantu membuka akses untuk pembiayaan atau investasi bagi perusahaan. Nah, biasanya si perusahaan yang sudah memiliki CSR ini menjadi satu daya tarik tersendiri ya bagi para investor untuk menanamkan investasinya pada perusahaan tersebut, karena dengan adanya CSR di dalamnya akan meningkatkan citra perusahaannya. Kemudian dampak yang lain yaitu meningkatkan harga saham tadi ya, karena pada akhirnya jika perusahaan tersebut rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukan dengan konsisten dan rutin, maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham tersebut juga akan meningkat ya. Nah, ini adalah contoh mengenai CSR policy yang ada di dalam suatu perusahaan ya. Contohnya dari perusahaan Toyota. Kepada customer-nya dia punya satu kebijakan customer first ya, artinya selalu mendahulukan pelayanan kepada customer-nya ya. Kemudian yang kedua, employee ya. Di dalam employee juga si Toyota ini mempunyai satu kebijakan mengenai mutual trust ya dan mutual responsibility. Jadi bagaimana si Toyota memberikan satu kepercayaan penuh dan terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada si karyawan yang ada di perusahaan Toyota ya. Kemudian business partner ya, sama-sama mendapatkan yang namanya mutual benefit, baik itu perusahaan maupun perusahaan mitra ya, si mitra pemasok alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan oleh PT Toyota. Jadi sama-sama mendapatkan mutual benefit di dalam bisnisnya. Kemudian shareholder ini meliputi orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu, manajemen ya. Dan yang terakhir adalah global society atau local communities. Nah, di dalam global society ini si CSR yang diberikan si Toyota juga membuat satu program-program kegiatan dalam bentuk komunitas ya. Ada Toyota Eco Youth, ada Toyota Forest, yang kemudian program ini dijalankan dikaitkan dengan program CSR-nya perusahaan. Jadi contohnya di bidang pendidikan, memberikan beasiswa, kemudian memberikan alat bantu penelitian ya. Nah, ini sudah dijalankan di beberapa programnya CSR-nya si Toyota. Kemudian ada juga program di bidang keselamatan ya, misalnya program Drive Your Life ya. Ini bagaimana si Toyota bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembenahan terhadap intersection ya yang ada di daerah setempat ya, misalnya di Jakarta, karena Toyota ada di Jakarta ya. Kemudian juga program traffic safety ya. Di sini si Toyota juga membantu dalam menjaga keselamatan, bagaimana mengendarai kendaraan yang baik ya. Mereka memberikan satu rules ya
dan ini bekerja sama dengan pemerintah DKI ya, Jakarta. Kemudian juga program yang lain mengenai community development ya, atau environment dan education ini harus beriringan dengan komunitas yang ada ya, dan mereka melatih melalui UKM-UKM yang dibina di bawah langsung dari perusahaan Toyota ini. Dari beberapa penjelasan mengenai CSR tadi, kita dapat menyimpulkan yang namanya CSR itu adalah sebuah tanggung jawab sosial perusahaan atau suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat ya, dalam hal ini adalah komunitas dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan dan karyawan serta krediturnya. Nah, tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat ini tidak hanya dilakukan oleh corporate dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan skala besar, tetapi di Indonesia tanggung jawab perusahaan ini menjadi suatu kewajiban hukum ya, atau menjadi satu corporate social responsible dan legal mandatory ya. Jadi ada tanggung jawab sosialnya dan ada suatu kewajiban di dalam CSR tersebut. Baik, demikian mengenai materi CSR hari ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita diskusikan setelah saya menutup share screen presentasi ini. Terima kasih. Iya, itu tadi mengenai CSR ya. Jadi di dalam CSR ada beberapa hal yang dibangun supaya image dari perusahaan itu bisa langsung meningkat ya. Oke, ada yang mau disampaikan dulu atau ingin ditanyakan? Silakan.